Sudah muak dengan drama Agus, donatur ungkap kekecewaan dan ingin uang donasi dikembalikan. Kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan. Ternyata dipergunakan untuk semestinya. Ya itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya. Yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut, penalti dilaporin. Kalau saya pribadi melihatnya ya, bahwa saya tetap simpatisnya tidak berkurang sama Agus ya, karena faktanya memang matanya itu seperti itu kan. Ya tetap sama, kalau saya menyarankan, saya nggak berani deh menyalahkan apapun ya kalau kapasitasnya sebagai donatur. Tapi pada intinya simpatisnya tetap berkurang, berkurang lah pastinya tentunya. Orang yang nolong kok dilaporin gitu. Kasian ya penalti ya, kalau seperti apa jawabannya kita lihat aja. Bahkan nanti maju atau nggak lapor polisi, setiap orang kan boleh aja laporan. Saya nggak tahu apakah ini niatnya Agus pribadi yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan. Soal donasi, kerelaan, panggilan hati seorang itu kan untuk membantu orang yang membutuhkan. Kenapa harus tidak? Saya kira kalau soal ini sudah clear baik. Uang itu milik Agus. Jangan pula lagi diminta untuk dipulangi ke yayasan. Kenapa? Karena yayasan di sini hanyalah sebagai media saja, sebagai jembatan saja antara Agus dan yang mau mendonasikan dananya. Begitu. Kenapa? Karena transferan dana tersebut tidak lewat rekening yayasan, melainkan rekening Agus. Jadi sepenuhnya uang itu hak Agus. Jadi yang boleh meminta agar uang itu dikembalikan adalah mereka yang mendonasikan uang tersebut. Kalau misalkan saya ikut mentransferkan ke rekening itu, hanyalah saya yang berhak meminta agar dipulangkan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi tidak boleh ada pihak ketiga atau pihak lain yang meminta untuk dana itu dikembalikan, seolah-olah mewakili para donatur. Itu salah juga. Karena apa? Karena uang tersebut atau donasi tersebut tidak dikirimkan melalui yayasan pihak ketiga tadi, tetapi langsung ditransferkan ke rekening daripada saudara Agus. Jadi secara hukum uang tersebut adalah sah. Nah, kalau dari sisi Novinya kita lihat dulu, dia berniat membantu Agus yang usaha, sehingga dia menggalanglah donasi untuk Agus. Apa itu dia? Jadi Novi ini sudah secara etika dan moral dan sosial bagus. Kenapa? Karena secara etika moral dia sangat mendukung pembelaan atau bantuan terhadap seseorang. Nah, hukumnya, bagaimana hukumnya? Ya baik-baik aja. Kalau orang ngebantu orang lain kan sifatnya baik, tapi itu baru hukum yang belum mengikat dan memaksa. Jadi lebih dominan pada etika dan moral. Jadi tujuan dan niatnya si pemberi ternyata disalahgunakan oleh Agus. Secara hukum Agus sah menerima dananya, tapi secara etika dan moral Agus kemudian tidak bijak. Artinya dia melanggar norma etika, melanggar juga moral juga. Karena moral dari pemberian ini kan ada tujuannya, tapi dialihkan kepada kepentingan lain. Sehingga secara moral dan etika Agus tidak dibenarkan. Jagat maya masih diramaikan dengan viralnya kasus Agus Salim yang disiram air keras oleh mantan anak buahnya yang kemudian diduga menyelewengkan donasi yang kepadanya. Sebuah petisi telah ditandangani sebanyak 160.207 orang. Petisi ini dibuat oleh Rizky Pas di laman canggih.org. Petisi ini disebut dibuat sebagai bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras yakni Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Awalnya donasi diberikan untuk kesembuhan mata Agus. Dan ketika donasi telah terkumpul sekitar 1,5 miliar rupiah, Agus seakan lupa akan tujuan awalnya dia meminta donasi. Bahkan disebut-sebut, Agus menggunakan uang donasi untuk membayar pelunasan rumah. Donasi ini muncul setelah Agus muncul di podcast Pratiwi Novianti alias Novi. Sayangnya ketika Novi tahu donasi telah disalahgunakan, ia pun meminta Agus mengembalikan dana tersebut. Namun bukannya disambut baik, Agus malah melaporkan Novi. Beberapa komentar di petisi tersebut mengaku sebagai donatur yang tidak rela uang sumbangannya disalahgunakan. Dana donatur tidak pantas diberikan KPD orang YG tidak berakhlak, ditulis Verno Indania. Kemudian,
Mima Horia menulis, jika kita berdonasi bukankah kita gekapnya hutang dan kebutuhan TP karena kita mau Agus sembuh. Tapi kalau uang bukan uang pengobatan mohon dikembalikan. Kami tidak rela uang donatur dipakai foya-foya untuk Agus, kami rela uang itu untuk pengobatan Agus. Ditambah Fikri Bintang Ramadan Danu. Pengisi komentar lain juga menuliskan bahwa Agus sudah terlalu banyak drama dan meminta uang donatur dikembalikan. Saya terlalu muak SMA drama Agus dan keluarganya. Tidak tahu diri, dia YG minta pertolongan, dia JGG melaporkan Mbak Novi. Ditulis Rati Adela. Polemik pria korban siraman air keras, Agus Salim, tampaknya semakin rumit. Kali ini dia diminta untuk mengembalikan uang donasi. Hal ini karena Agus diduga menyelewengkan dana bantuan yang didapatnya dari yayasan milik seorang YouTuber, Pratiwi Novianti, sebesar 1,5 miliar rupiah. Tuntutan permintaan pengembalian uang donasi tersebut terbit dalam sebuah petisi daring dari cange.org per Sabtu, 19 Oktober 2024. Kembalikan duit donator yang sudah disumbangkan kepada Agus korban penyiraman air keras. Dibunyi judul petisi tersebut dikutip berita1.com, Selasa, 22 Oktober 2024. Adapun petisi itu dibuat sebagai bentuk kekecewaan para donatur yang dikumpulkan oleh Yayasan Novi. Mereka merasa uang bantuan yang diberikan kepada Agus disalahgunakan. Petisi ini dibuat bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras, yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dilanjut petisi itu.